Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanfat Bila dari kelas BC93. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Adapun bentuk-bentuk dan metode pembelajaran agama Islam dan relevan dan efektif dalam pembelajaran agama Islam adalah antara lain yang pertama yaitu metode diakronis, yaitu suatu metode mengajar ajaran agama Islam yang menonjolkan aspek sejarah. Metode ini memberikan kemungkinan adanya studi komparatif tentang berbagai penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga peserta didik memiliki pengetahuan yang relevan, memiliki hubungan sebab akibat atau kesatuan integral. Yang kedua yaitu metode sinkronis, yaitu analisis suatu metode pendidikan Islam yang memberi kemampuan analisis teoritis yang sangat berguna bagi pengembangan keimanan dan mental intelek. Metode ini tidak semata-mata mengutamakan segi pelaksanaan atau aplikasi praktis. Teknik pengajarannya meliputi diskusi, lokakarya, seminar, kerja kelompok, serta resensi buku. Adapun yang ketiga yaitu metode empiris atau tarbiyah, suatu metode mengajar yang memungkinkan peserta didik mempelajari ajaran Islam melalui proses resosialisasi, aktualisasi, serta internalisasi norma-norma dan kaidah Islam melalui proses aplikasi yang menimbulkan suatu interaksi sosial. Sebelum kita menggali tentang sumber metodologis, kita perlu menggali terlebih dahulu makna Islam. Secara lugawi atau etimologis, kata Islam berasal dari tiga akar kata, yakni aslama artinya berserah diri atau tunduk patuh, yang kedua itu salam artinya damai atau kedamaian, yang ketiga yaitu salama artinya selamat atau keselamatan. Pertama berserah diri atau tunduk patuh, yakni berserah diri atau tunduk patuh kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk, bimbingan, dan teladan dari Rasulullah. Firman Allah dalam Quran surah An-Nisa yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri. Materi yang kedua yaitu tentang bagaimana manusia bertuhan. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengapa konsep spiritualitas dijadikan landasan dalam kebertuhanan. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan pada dasarnya hati manusia itu bersifat universal, dengan catatan manusia ini telah mencapai titik fitrah atau good spot dan terbebas dari segala paradigma dan belenggu. Dalam keadaan seperti ini, manusia merasakan ketenangan jiwa yang mendasari segala tingkah lakunya dan menggunakan suara hati sebagai penuntun hidupnya menuju sebuah kebenaran, dan semua itu bersumber dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 9 yaitu summa sawwa'u wa nafa'a fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidatan qalilan ma tashkurun, yang artinya kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh atau ciptaannya, dan dia jadikannya bagi kamu pendengaran, penglihatan, hati, tetapi kamu sedikit lebih bersyukur. Yang kedua itu mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Karena di sini mengapa manusia memerlukan spiritualitas, yaitu karena manusia adalah ciptaan yang terbatas yang memiliki kebebasan untuk memilih, untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. Untuk mampu mempertahankan integritas di tengah dunia yang penuh godaan dan mengiurkan, untuk tetap memilih cara-cara bermoral dan patut di tengah aneka dinamika kehidupan yang tidak menentu, dan untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Selanjutnya yaitu konsep ketuhanan menurut psikologis, sosiologis, filosofi, dan teologis. Yang pertama yaitu menurut psikologis. Bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis? Menurut hadis Nabi, orang yang sedang jatuh cinta cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya,
ma'ahabba syai'an qad surat zikruhu. Kata Nabi, orang juga bisa diperbudak oleh cintanya. Man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Yang kedua yaitu sosiologis. Bagaimana Tuhan disembah? Masyarakat dalam perspektif sosiologis. Di sini, bagaimana Tuhan disembah, yaitu sosiologis memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan atau baca kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Berikutnya yaitu menurut filosofis. Dalam perspektif filosofis, filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, dan Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu dalam usaha pemikirannya. Yang terakhir yaitu menurut teologis. Konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan penjelasannya dari suatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya kesadaran tentang Tuhan, baik buruk cara beragama, hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Baiklah, selanjutnya yaitu bagaimana cara meyakini dan mengimani Tuhan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dan mengimani bahwa Allah satu-satunya ialah sesembahan yang berhak disembah, dan selainnya tidak berhak disembah beserta atau tanpanya. Inilah tujuan utama manusia dan jin hidup di dunia ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Manusia sebagai makhluk bertuhan memiliki keyakinan akan adanya Tuhan yang selanjutnya membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri, yaitu yang pertama itu menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya, yakin berasal dari Tuhan. Yang kedua yaitu menaati segenap ketetapan, aturan, hukum, dan lain-lain yang diyakini sebagai berasal dari Tuhan. Yang ketiga yaitu mampu memanfaatkan anugerah Tuhan yang tidak ternilai tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana, serta mempertanggungjawabkannya di dunia maupun di akhirat nanti. Yang selanjutnya yaitu ditinjau dari segi umum, dan yang khusus ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum dan secara garis besar. Yang selanjutnya yaitu bersifat tafsili, atau cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat tafsili maksudnya adalah mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Selanjutnya itu beriman kepada Allah bukan hanya dilafazkan dalam hati saja, melainkan melalui perbuatan nyata. Berikut ini adalah cara-cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu percaya tiada Tuhan selain Allah, percaya kekuasaan dan kebesaran Allah, percaya pada nama sifat Allah, percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah, menjaga sholat dan ibadah lainnya, dan memohon hanya kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya yaitu esensi, urgensi, visi ilahi untuk kedamaian dunia. Di sini, agar manusia dapat konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun realisasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak mampu membangun realisasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan duniawi, ragawi, dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Manusia setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan sisi Tuhan atau ilahi. Visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia berasal dari didasari dengan semangat kecintaannya kepada Tuhan sebagaimana manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan sesama
kepada sesama ciptaan Tuhan. Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Di sini banyak pertanyaan, yaitu yang pertama, menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama pada fitrah manusia. Fitrah itu suatu yang melekat di dalam diri manusia dan telah menjadi karakter manusia. Kata fitrah secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari dosa dan suci secara genetis, atau fitrah adalah lahir dan dengan membawa iman. Berbeda dengan konsep teologi Islam, teologi adalah lahir dengan membawa iman. Berbeda dengan teologinya, yaitu tertentu berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa setiap manusia lahir telah membawa dosa, yakni dosa warisan. Di dunia menurut teologi ini manusia dibebani tugas, yaitu harus membebaskan diri dari dosa itu. Adapun dalam teologi lisan, teologi Islam, seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan suci, yakni suci dari dosa dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jiwa tauhid dikembangkan dalam diri manusia agar jiwa tauhid menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya dalam kegelapan. Sebuah aktivitas yang dilaksanakan mahasiswa misalnya akan bermakna kalau ada rohnya. Aktivitas tanpa roh adalah kegiatan semu yang tidak akan membuahkan kemaslahatan. Jiwa tauhid merupakan roh segala aktivitas umat manusia. Demikian juga berjalan dalam kegelapan rohani dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Walaqad zaranna li jahannama qasiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal'an'ami bal hum adbal ulaika humul ghafilun. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, atau mereka itulah orang-orang yang lalai. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan agar menjadi roh kehidupan itu adalah asidik atau kejujuran, al-amanah adalah al-huriyah atau kemerdekaan, al-musawah persamaan, tanggung jawab sosial, at-tasamu toleransi, kasih sayang, tanggung jawab lingkungan, tabadul ijtimah, saling memberi manfaat, dan at-tarahum kasih sayang dan lain-lainnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu menginteraksikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui pengertian dari iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama adalah iman adalah kepercayaan atau keyakinan. Menurut istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau beramal. Yang kedua itu Islam dalam pelaksanaan atau pembuktian. Islam adalah pelaksanaan atau pembuktian keyakinan. Islam secara bahasa berarti berserah diri dan damai. Yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan merupakan etika dalam keyakinan dan pengalamannya. Menurut istilah, ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar kesadaran dan keikhlasan. Adapun pengertian ihsan kami secara umum yaitu manusia ta'am yang mulai melangkah secara vertikal sehingga menjadi kamil, lebih kamil lagi, dan seterusnya, sehingga pada batas akhir kesempurnaan ketika tak seorang pun dapat menjangkau kedudukannya. Ciri-ciri ihsan kami yang pertama yaitu mampu menciptakan budaya, berfungsi intuisinya, berfungsi akalnya secara optimal, dan menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan, berakhlak mulia, dan berjiwa seimbang. Adapun kedudukan dari ihsan kamil yang pertama yaitu
Ia adalah wakil Tuhan di muka bumi untuk memanifestasikan kemakmuran, keadilan, kedamaian, dan dalam kedudukannya sebagai Qut, ia adalah sumber pengetahuan historik yang tidak pernah kering. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yad'ullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Yang pertama yaitu mengetahui konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, dan cara berpikir tentang sesuatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori ilmiah atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Adapun tujuan diturunkannya Al-Quran antara lain yang pertama yaitu meluruskan akidah manusia. Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf yaitu laqad arsalna nuhan ila qaumihi wa qala ya qaumi abudullaha ma kum min ilahin ghairuhu inni ahafu alaikum azaban yaumi hasim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab di hari yang besar, yaitu hari kiamat. Yang kedua yaitu menafsirkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. Adapun firman Allah pada Quran surat Ibrahim yang artinya, rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan tidak patut bagi kami untuk mendatangkan suatu bukti kepada kaum melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari beberapa materi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.